Oleh karena itu bagi saya Bapak Sigit ini tidak asing lagi, bahkan bisa dikatakan warga NU cabang Nasrani lah. Di pertemuan semacam ini ya, dihadiri oleh tokoh dari lintas agama, Pak. Kadang-kadang disebut ini Pak ini adalah NU cabang Katolik misalnya. Kita pernah mendengar semacam ini. Ini kan tidak patut semacam itu. Dan kami dengan Islam sudah memanggil, bahkan ketua umum sudah berkali-kali kita panggil, mengingatkan manuver-manuver yang itu tidak menguntungkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sejatinya Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj ini bukan pertama kalinya ya menyampaikan kalimat-kalimat yang agak kontroversial, yaitu NU cabang Kristen. Pernah juga NU cabang Nasrani dan sebagainya. Misalnya dulu ketika bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, beliau juga mengatakan bahwa Pak Luhut itu adalah NU cabang Kristen. Ya samalah dengan ketika mengatakan kepada Kapolri yang baru ini NU cabang Nasrani gitu. Dan apa yang dilakukan oleh internal NU itu sudah sangat tepat sekali. Dulu ketika Kiai Haji Miftahul Ahyar ini yang sekarang menjadi Rois Am itu adalah pimpinan NU tertinggi. Dulu ketika beliau masih menjabat sebagai wakil, beliau sudah pernah memanggil gitu. Sebagaimana yang beliau ucapkan itu, yang beliau ceritakan di cuplikan itu, sudah beberapa kali memanggil atau sudah pernah memanggil dan menanyakan hal itu, dan jawabannya itu ya guyon saja gitu. Sejatinya kalau kita bicara guyon atau orang mengungkapkan kalimat-kalimat yang kontroversial, itu bukan hal baru. Dalam khazanah Islam itu dulu di masa sahabat ada orang namanya Huzaifah bin Al-Yaman ya. Ceritanya begini. Ruwiya an Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu annahu laqiya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu faqala lahu. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar bertemu dengan Hudzaifah, lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Kaifa asbahta ya Hudzaifah? Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Hudzaifah?" Faqala, maka Hudzaifah menjawab, "Asbahtu, aku pagi ini," gitu ya. "Uhibbul fitnata wa akrahu al-haqqa." Aku mencintai fitnah dan membenci kebenaran atau al-haq ya. "Wa usolli biwairi wudu'in," dan aku sholat tanpa wudu. "Wali fil ardi," dan aku memiliki sesuatu di bumi ini, sesuatu laisa lillahi fis samai, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah di langit. Faghadiba Umaru ghadaban syadidan. Kemudian Sayyidina Umar itu marah sekali. Fadakhala Ali ibn Abi Thalib, kemudian bertemulah Sayyidina Ali, Sayyidina Ali datang menemui Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala lahu, kemudian Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin." Jadi ketika itu Sayyidina Umar ini sedang menjabat sebagai Amirul Mukminin, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Ala wajhika atharul ghadab." Di wajahmu itu ada tanda-tanda kemarahan. Jadi Sayyidina Ali ini bertanya, kenapa kok marah, gitulah bahasanya. Fa akhbarahu bima jara lahu ma'a Hudzaifah. Kemudian Sayyidina Umar ini menceritakan kepada Sayyidina Ali apa yang terjadi, yaitu dialognya dengan Sayyidina Hudzaifah. Jadi Sayyidina Umar ini menceritakan kepada Sayyidina Ali jawaban-jawaban Sayyidina Hudzaifah itu yang kontroversial itu. Yang kontroversial itu yang tadi itu, mencintai fitnah, membenci kebenaran, sholat usolli bila wudu, dan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Allah gitu. Faqala lahu, maka kemudian Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Umar, "Shadaqa ya Umar," dia benar wahai Sayyidina Umar gitu. Jadi Hudzaifah itu benar. Yuhibbul fitnata, dia mencintai fitnah, yakni yang dia maksud hubbal mali wal banina, adalah mencintai harta dan anak-anak. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, qad qala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Nah, jadi ini permainan bahasa. Jadi fitnah di situ bukan kerusakan, bukan apa, tetapi fitnah yang dimaksudkan adalah ujian gitu. Kenapa? Karena fitnah itu mustarok ya.
kalimat yang artinya bermacam-macam gitu. Jadi maksudnya fitnah itu ya fitnah. Ya sama lah kalau bahasa Indonesia itu misalnya kita ngomong bisa. Bisa itu kan bisa jadi artinya bisa mampu atau bisa jadi artinya bisa ular. Jadi kalau kita ngomong bisa tidak otomatis keliru atau tidak otomatis benar, dilihat bagaimana posisinya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Wa yakrahu al-haqqo, yakni dan dia membenci al-haq, maksudnya adalah al-mautu. Al-mautah ya, yakni al-mautah. Dia memaksudkan adalah kematian. Kenapa? Karena memang kalau kamu mati kan ditalkin. Wa annal mauta haqqun. Kematian itu hak. Hak itu artinya pasti terjadi. Benar gitu. Benar akan terjadi. Jadi adanya kematian itu benar. Wa anna adzabal qabri haqqun. Wa annan naru haqqun. Wa annal jannata haqqun. Semuanya itu hak. Jadi kalau ada orang ngomong hak, itu tidak hanya diartikan kebenaran, tetapi bisa jadi artinya benar. Ya mati itu kan benar. Sifatnya dari mati itu al-haq, benar. Surga ya al-haq juga sifatnya. Ya, jadi arti sebuah kata itu tergantung siakul kalamnya. Tergantung bagaimana dia diposisikan dan tergantung bagaimana maksud dari yang ngomong. Jadi sah-sah saja kita ngomong ana akrahu al-haq. Saya benci kepada al-haq. Misalnya kamu tidak suka kepada kematian. Begitu ya. Wa yusolli bi ghairi wudu'in, dan sholat tanpa wudu, yakni maksudnya atau dia bermaksud annahu bahwasanya dia yusolli ala nabi. Jadi sholla yusolli di situ bukan melaksanakan sholat, tetapi memanjatkan sholawat kepada Nabi. Ya memang kalau memanjatkan sholawat kepada Nabi tidak perlu wudu. Kenapa? Karena yusolli itu memang kadang-kadang diartikan bersolawat kepada Nabi. Misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kadang-kadang memang diartikan sholat. Jadi memang bahasa yang artinya berbeda-beda, itu sah-sah saja kita memaksudkan yang mana. Fi kulli waktin, di setiap saat. Jadi setiap saat saya sholat tanpa wudhu. Ya sholat maksudnya di situ adalah bersolawat. Kenapa? Karena sholat itu bisa berarti adalah memanjatkan sholawat kepada Nabi. Walahu fil ardi ma laisa lillahi fis sama. Dan dia memiliki sesuatu di bumi ini apa yang tidak dimiliki oleh Allah di langit. Yakni maksudnya dia annalahu zaujatan wa walada. Bahwa dia si Huzaifah ini punya istri dan punya anak. Walaisa lillahi zaujatun. Sementara Allah tidak punya istri, wa waladun, dan tidak punya anak. Ya memang kan di Al-Quran itu ada anna yakunu lahu walad walam takul lahu sohibah, kalau tidak salah. Bagaimana Allah bisa punya anak sementara Allah tidak punya istri? Allah itu tidak pernah punya anak, ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan gitu. Dalam firman-Nya yang lain, maka nalillahi ayyattahida min walad subhanan. Jadi Allah itu tidak pernah pantas untuk memiliki anak. Nah, itu untuk menepis orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah anak Allah. Kemudian faqala Umar, maka Umar berkata, asobtah. Oh, kamu benar wahai Sayyidina Ali. Wa ahsantah, dan bagus sekali kamu itu. Ya Abul Hasan. Abul Hasan itu namanya disebut dengan kunyah ya. Jadi panggilan julukan ya sama dengan lakob, tetapi ini menggunakan aba ya. Kayak Abu Hurairah itu namanya kunyah. Abul Hasan ini maksudnya bapaknya dari Hasan. Kenapa? Karena Hasan adalah cucunya Nabi. Lakot azalta ma fi qalbi ala Huzaifah. Engkau telah melenyapkan apa yang ada di hatiku kepada Huzaifah. Berarti sudah menghilangkan kemarahannya. Artinya Sayyidina Umar ini sudah hilang marahnya kepada Huzaifah karena mendengar penjelasan dari Sayyidina Ali. Jadi ya kira-kira seperti itu. Saya tidak memaksudkan Said Agil ini sama dengan ini, enggak. Cuman kalau kita anggap itu sesuatu yang bercanda atau sesuatu yang multi tafsir ya sah-sah saja. Karena tidak mungkin lah sebagai ketua umum PBNU itu mengungkapkan kalimat-kalimat yang diskonstruktif atau yang akan menghancurkan NU itu sendiri. Persoalan itu dianggap hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu ikhtilaf dalam memahami saja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.